Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adz-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat pengadilan dimanapun berada, sedikit lagi kita akan berada pada puncak kemenangan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa. Ada dua kata yang sering diucapkan seseorang. Yang pertama adalah lebaran, yang kedua adalah Idul Fitri. Kita harus membedakan apa itu lebaran dan apa Idul Fitri. Lebaran itu siapa saja boleh lebaran. Yang tidak puasa boleh lebaran. Yang tidak bersalat boleh lebaran. Siapa saja. Tetapi tidak semua orang Idul Fitri itu boleh. Karena Idul Fitri itu ada kos yang harus dibayar. Dalam Al-Quran disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi orang yang lebaran itu dalam arti dia pulang kampung, tetapi belum tentu dia beridul fitri. Karena beridul fitri itu dalam Al-Quran yang boleh beridul fitri adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, yaitu orang-orang yang menyempurnakan puasanya. Dia sempurnakan bilangan puasanya, dia sempurnakan bilangan pahalanya, ibadahnya, sempurna amalan-amalannya. Semua ajaran yang dilakukan bulan Ramadan dia laksanakan. Itu namanya sempurna. Walitukmilul iddat, sempurna. Orang-orang yang kembali Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Jadi orang yang meraih kemenangan karena dia sudah menahan nafsunya dari godaan setan. Nafsunya dari godaan yang di dalam instruksi dalam jiwanya, dia sudah menangkan melawan hawa nafsunya. Itulah yang kembali kepada fitrah. Lalu kemudian orang-orang yang beridul fitri itu dalam arti kembali kepada fitrahnya, setelah nanti di bulan Ramadan, dia akan berada pada posisi fitrah semula. Itulah sebabnya, kalau kita meraih kemenangan dalam menjalankan ibadah puasa, setelah itu kita beridul fitri, maka implikasi pelaksanaan amalan ibadah Ramadan harus bisa dilihat sesudah Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita di tengah malam bangun, maka jangan lagi setelah Idul Fitri Allah melihat kita tidur pulas tidak bangun-bangun. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita membaca Al-Quran selama Ramadan, jangan lagi di bulan lain dari Ramadan kita tidak baca Quran. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita, bibir kita basah karena kita berzikir dan berdoa, janganlah bibir yang sama kita gunakan sesudah Ramadan untuk memfitnah menjelek-jelekkan orang. Itulah sesungguhnya hakikat kita kembali kepada fitrah. Karena sesungguhnya manusia itu selalu ingin baik. Tidak ada manusia yang mau buruk melakukan kejahatan. Tetapi karena ada setan dan ada hawa nafsu, inilah membuat manusia biasa keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Itulah musuh kita yang terang-terangan dan disebutkan dalam Al-Quran, setan. Kalau saya tanya para pemirsa, sahabat pengadilan, kira-kira di mana banyak setan? Tempat maksiat atau di masjid? Saya kasih tahu yang sebenarnya. Yang paling banyak itu setan adalah di tempat-tempat yang baik seperti masjid. Di tempat maksiat tidak ada setan, karena semua sudah jadi setan. Nah, kalau kita bisa lawan dua ini, maka kita sudah kembali kepada fitrah.
fitrah kemanusiaan kita itu adalah senantiasa dia ingin beragama. Jadi orang yang suka beragama, dia berada dalam keadaan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak suka beragama, dia sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Maka itulah sebabnya diwajibkannya zakat fitrah itu karena ada di situ namanya Idul Fitri. Maka disebutlah Idul Fitrah atau Zakatul Fitrah yang berkaitan dengan hari terakhir kita berbuka puasa. Maka disitulah kewajiban zakat kita tunaikan. Itulah sebabnya kita umat Islam bergembira hari kemenangan itu, karena kita sudah sukses menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan. Tapi kegembiraan itu 11 bulan ke depan kita punya tantangan, ujian yang paling berat untuk mempertahankan kemenangan kita yang kita raih dengan titel la'allakum tattaqun. Pemirsa, sahabat pengadilan dimanapun berada, selamat beridul fitri dimanapun berada. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.